Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya berasal dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi konsep sistem bilangan sebagai presentasi kedua untuk mata kuliah rangkaian digital. Maaf, saya juga lupa menyertakan NPM saya. NPM saya yaitu 20 40 30 20 16. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita melakukan pengantar atau perkenalan dengan sistem bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal sistem bilangan yang terdiri dari digit atau angka, yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Bilangan ini digunakan untuk menyatakan nilai suatu besaran, baik jumlah uang, nilai temperatur, jumlah anak, jumlah penduduk, berat barang, jarak satu ke tempat yang lainnya, dan masih banyak lagi parameter yang digunakan. Untuk contoh kasus yang saya gunakan untuk melakukan perkenalan dengan rangkaian digital tentang sistem bilangan ini, yaitu yang pertama, suhu udara hari ini berkisar 28 derajat Celcius. Wacana yang kedua, berat badan bayi baru lahir rata-rata 3 kg. Kecepatan putar listrik pompa air adalah 1450 rpm. Untuk contoh di atas, angka-angka seperti 28, 3, dan 1450 merupakan angka yang menyatakan nilai suatu besaran. Nilai ini menggunakan sistem bilangan. Jadi, setiap angka atau digit itu nilainya untuk menyatakan suatu nilai besaran. Lalu selanjutnya, konsep sistem bilangan. Setelah kita melakukan perkenalan, ada baiknya kita melakukan pendekatan tentang apa itu sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Kita perlu mencacah dan menghitung suatu benda. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari satu item fisik. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Seperti contohnya 9, X, Y, dan F. Jadi, kita perlu bilangan serta simbol dan lambangnya untuk mencacah, menghitung, membilang, atau mengukur sesuatu. Jadi, untuk sistem bilangan ini konsepnya untuk melakukan pencacahan dan pengukuran. Untuk sistem bilangan ini menggunakan angka, lambangnya diwakili oleh suatu bilangan yang disebut angka atau lambang bilangannya. Terus kita masuk ke subbabnya, yaitu basis atau radix sistem bilangan. Sistem bilangan menggunakan basis atau base atau juga radix tertentu yang tergantung dari jumlah simbol yang digunakan. Contohnya, sistem bilangan basis 16 yang disebut dengan heksadesimal menggunakan 16 buah lambang, angka, dan huruf, yaitu mulai dari 0,
sampai 9 dan huruf yang dimulai dari A sampai dengan F. Sistem bilangan basis 10 atau biasa kita sebut dengan desimal itu menggunakan 10 buah lambang, yaitu mulai dari 0 sampai dengan angka 9. Sistem bilangan basis 8 atau yang kita sebut dengan bilangan oktal menggunakan 8 buah lambang bilangan, yaitu dari 0 sampai dengan angka 7. Sistem bilangan basis 2 atau kita sebut dengan bilangan biner menggunakan 2 buah lambang bilangan, yaitu 0 dan 1. Jadi, untuk setiap sistem bilangan basis 10, 16, 8, dan 2 menggunakan angka awalnya dimulai dari 0 sampai dengan 9, dimulai dari huruf, lalu dimulai dari angka. Untuk basis 16 menggunakan angka dan huruf. Untuk itu kita lanjut lah ya. Nah, ini dia beberapa jenis basis atau base atau radix dalam suatu bilangan. Itu jika kita caca terdapat 4 sistem bilangan, yaitu sistem bilangan sistem bilangan basis 16, sistem bilangan basis 10, sistem bilangan berbasis 8, dan sistem bilangan basis 2. Untuk namanya dapat kita menggunakan nama huruf, yaitu seperti 16 heksadesimal, 10 desimal. Untuk basis 8 biasa kita sebut dengan oktal, dan sistem bilangan basis 2 kita sebut sebagai biner. Nah, lalu dalam sistem bilangan mempunyai ada beberapa hal yang perlu atau yang harus dimiliki dari suatu sistem bilangan, yaitu base atau radix dan absolute digit. Lalu yang ketiga, positional place value atau kita bisa sebut sebagai bobot. Nah, untuk nilai sistem bilangan, absolute value adalah nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Position value atau bobot adalah nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya, yaitu nilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Seperti pada contoh ini, untuk nilai desimal yang berbobot atau nilai absolutnya dan bobotnya. Untuk digit 5 dimulai dari angka 4, yaitu paling sebelah kiri. Atau dapat kita sebut ini 5 dapat kita sebut sebagai most significant digit atau digit yang bernilai paling tinggi, yang dimulai dari sebelah kiri paling kiri. Lalu angka 3 yang dapat kita sebut sebagai digit 4. Lalu seterusnya digit 3 yang bernilai angka 2. Lalu digit 2 yang bernilai angka 0. Dan digit 1 yang bernilai 8. Digit 1 dapat kita sebut sebagai least significant digit atau LSD atau digit yang bernilai paling rendah. Lalu untuk menyusunnya, biasa atau hal yang paling penting itu kita mulai dari kita mulai menyusunnya dari paling bawah, itu dari least significant digit atau digit yang paling rendah. Jadi digit ini digit 1 karena bernilai LSD kita akan mulai dari angka paling kecil yaitu 8 yang bernilai satuan, digit 2 yang bernilai puluhan, lalu kita tulis biasa begini, lalu digit 3 yang bernilai ratusan, lalu digit 4 yang bernilai ribuan,
Lalu digit 5 yang bernilai paling besar, yaitu puluhan ribu. Nah, lalu kita masuk ke sistem bilangan desimal. Yang tadi, bilangan desimal berasal dari bahasa Latin, decum, yang berarti 10 atau yang biasa ditulis dengan simbol 10. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang memiliki basis 10 yang terdiri dari 10 angka dengan himpunan bilangannya yang terdiri dari 0 sampai dengan angka 9. Untuk contohnya, dapat kita mulai dengan angka 10.932 desimal. Ini untuk menandakan suatu sistem bilangannya, biasa di belakang angka tersebut ditulis ditulis angkanya. Biasa kalau desimal itu 10, heksadesimal menggunakan angka 16 di belakang angka poin terakhir. Lalu untuk mengerjakannya, langkah selanjutnya kita mulai dari angka yang paling kanan, yaitu angka yang paling kecil, yaitu 2. Kita pindahkan sini 2. Lalu angka selanjutnya 3, selanjutnya 9, 0, dan angka paling besar yaitu 1. Lalu langkah berikutnya yaitu kita kalikan dengan pangkatnya, yaitu mulai dari pangkat paling kecil yaitu pangkat 0, terus misalnya 2 dikali 10 pangkat 0, terus angkanya itu ditambah dengan digit selanjutnya dikalikan dengan sistem bilangannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 1, dan seterusnya sampai ke MSD, yaitu angka digit yang paling besar. Itu 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 9 dikali 10 pangkat 2 ditambah 0 kali 10 pangkat 3 ditambah 1 kali 10 pangkat 4. Lalu hasilnya 2 dikali, karena 10 pangkat 0 itu 1, berarti tinggal kita turunkan 1, ditambah 3 dikali 10 pangkat 1 yaitu 10. Jadi hasilnya 3 dikali 10 ditambah 9 dikali 10 pangkat 2. Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100, jadi tinggal kita turunkan 9 dikali 100. Nah, terus 0 dikali 10 pangkat 3 itu 1000. Karena nilainya dikalikan dengan 0, berarti nilainya juga tetap 0. Lalu 1 dikali 10 pangkat 4, yaitu dapatnya 1 dikali 10.000. Maaf, ini tampaknya ada kesalahan ketik. Kita akan perbaiki dulu. 10 pangkat 4 itu bernilai 10.000. 10.000. Maaf, agak lebih. Ini 10.000. Jadi langkah selanjutnya tinggal kita kalikan. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 10 sama dengan 30, 9 dikali 100 sama dengan 900, 1 dikali 10.000 sama dengan 10.000. Lalu hasilnya yaitu 10.932 desimal. Untuk selanjutnya, kita akan membahas konversi bilangan desimal ke biner. Seperti yang kita tahu bahwa bilangan desimal itu memiliki 10
himpunan bilangannya, sedangkan biner memiliki 2 himpunan bilangan. Terus bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ini ke bilangan biner? Mari kita simak langkahnya berikut. Untuk melakukan konversi dari bilangan desimal ke basis bilangan lainnya, misalnya basis n, misalnya kita sebut basis ini sebagai basis n, yaitu dengan cara membagi bilangan tersebut dengan n secara berulang sampai bilangan bulat hasil baginya sampai dengan nilai 0. Lalu hasil bagi dari bilangan tersebut setiap iterasi ditulis terakhir atau yang paling bawah hingga ke paling atas. Jadi penulisannya itu dimulai dari paling bawah ke paling atas. Seperti contohnya 15 biner. Terus 15 desimal. Karena kita akan mengubah ke biner, maka angka 15 ini kita akan bagi dengan bilangan biner, yaitu 2. Jadi 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. Lalu hasil baginya ini kita bagi lagi dengan bilangan biner sampai bilangannya ini bernilai 0. Jadi 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. Lalu nilai 3 ini kita bagi lagi dengan bilangan biner, yaitu 2, sama dengan 1 bersisa 1. Lalu angka 1 ini kita bagi lagi menjadi, kita bagi dengan bilangan biner, yaitu 2. Jadi nilainya sudah 0 dengan sisa 1. Lalu dapat kita lihat nilai 7 sisa 1 itu adalah MSD atau digit yang bernilai paling besar. Dan 0 sisa 1 adalah LSD, yaitu nilai digit yang bernilai paling rendah. Lalu, cara menulis atau meletakkan hasil baginya, yaitu mulai setiap iterasi ditulis terakhir atau iterasi yang paling bawah, yaitu LSD ini. Lalu, sampai ke paling atas, yaitu MSD ini. Jadi nilainya 111 biner. Lalu kita masuk ke bilangan biner. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bilangan desimal, maka pada teknik digital sistem bilangan biner sebagai basis operasinya, sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan angka atau simbol 0 dan 1 untuk menulis suatu nilai. Bilangan biner adalah bilangan yang memiliki 2 basis dengan himpunan bilangannya yaitu 0 dan 1. Untuk contohnya yaitu 10, 10, 10 biner sama dengan ini untuk mengubah ke desimal. Jadi kita mulai dari angka yang paling kanan yaitu 0 ini. Nol ini dikalikan dengan biner pangkat paling kecil yaitu 2 pangkat 0. Lalu kita kasih pindah satunya ini seperti langkah sebelumnya. Langkah selanjutnya sehingga hasil akhirnya nanti akan didapatkan itu 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 8 dan ditambah 32 hingga hasil akhirnya itu 42 desimal. Lalu kita ke selanjutnya, slide selanjutnya. Kita melanjut ke sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 macam simbol berbasis 8 digit angka, yaitu dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan angka 7. Position value sistem bilangan oktal berpangkat
dari nilai 8. Yaitu bobotnya dimulai dari angka position value system atau bobot bilangan oktal perpangkatan dari nilai 8. Jadi bobotnya ini bernilai perpangkatan 8, yaitu dimulai dari 8 pangkat 0 sampai 8 pangkat n. Seperti contoh ini, 12 12 oktal. Jika kita konversikan ke desimal, jadi nilainya 2 dikali 8 pangkat 0 ditambah 1 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 2 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 1 ditambah 8 pangkat 1, yaitu bernilai 8. Jadi nilainya 10 desimal. Lalu selanjutnya kita ke bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal mempunyai basis angka dari 0 sampai 9. Sedangkan bilangan heksadesimal memiliki basis 16 dengan himpunan bilangannya yang dimulai dari 0 sampai F, yaitu 0 diakhiri dengan angka 9, lalu dimulai lagi dari abjad A sampai F. Seperti contoh 2A7 heksadesimal, jika kita konversikan ke desimal, maka nilainya akan sebagai berikut. Dengan kita mencacahnya dulu, dimulai dari paling kanan atau nilai paling kecil yang bernilai satuan, yaitu 7 dikali 16 pangkat 0 ditambah A dikali 16 pangkat 1 dan 2 dikali 16 pangkat 2. Jadi nilainya 7 dikali 16 pangkat 0 yaitu 1. Karena nilainya di sini sampai 9, maka nilai A itu dimulai dari angka 10, ini 11, ini 12, 13, 14, sampai yang paling besar F yaitu bernilai 15. Lalu kita lanjut ke 2 dikali 16 pangkat 2, yaitu bernilai 2 dikali 256. Hingga hasilnya 7 ditambah 160 ditambah 521. Hingga hasilnya 679 heksadesimal. Lihat apakah lalu selanjutnya, untuk konversi heksadesimal ke biner dapat dilakukan dengan cara mengubah setiap digit bilangan heksadesimal secara terpisah menjadi ekuivalen 4 digit. Jadi setiap nilai heksadesimal itu bernilai 4 digit. Dapat kita lihat, jika bilangan heksadesimal 0, nilainya 0. Nilai bilangan heksadesimal bernilai 1, maka binernya bernilai 1. Lalu, karena heksadesimal nilainya sampai 15 dan bilangan biner nilainya hanya 2, yaitu 0 dan 1, maka nilai biner ini biasanya kode 1010 begitu. Lalu dapat kita lihat, jika bilangan heksadesimalnya 9, maka nilainya akan jadi 1001. Lalu ketika huruf B misalnya, nilainya akan 1011. Untuk bilangan desimalnya yaitu bernilai 11. Lalu kita masuk ke contoh soal. Misalnya tadi 2A7 heksadesimal, jika kita ubah ke biner, nilainya akan jadi seperti ini. 2/16 sama dengan, kalau kita lihat ini, nilai 2.
16 ini. Kenapa di sini 10? Ini 10. Sedangkan di sini 0010 itu karena nol di depan angka 1 di sini tidak tertulis, tapi nilainya tetap sama, itu 0. Namanya di sini namanya 0. Jadi ini harusnya 4 digit, 00. Ini juga 0, 0-nya 3, 0-nya 2, 0-nya 1, 0. Kenapa tidak tulis? Karena angkanya tidak bernilai karena 0 di depan. Jadi 2 heksadesimal nilainya 0010, lalu A nilainya 1010, 7 heksadesimal bernilai 0110. Karena nilai 2 itu paling besar, yaitu 0010, dapat kita sebut sebagai MSD, dan nilai 7 paling kecil yaitu LSD. Jadi kita menulisnya mulai dari paling kecil. Sesuai urutan paling kecil ini. Paling kecil. Mulai dari paling kanan juga. Ini sudah di tengah, lalu MSD yang paling kanan. Begitu pula dengan 46A heksadesimal, caranya juga sama. Nilai 4 itu bernilai 0110. Nilai 6 bernilai 0110. A bernilai 1010. Lalu cara nyusunnya juga sama. Dimulai dari paling kecil, dimulai dari paling kanan. Lalu MSD yang paling kiri, atau nilai paling besar. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.